Oke, mari kita bahas mengenai uji alur kerja otomasi. Apa maksudnya ini? Uji alur kerja otomasi. Workflow testing, alur kerja itu workflow, automation workflow testing. Mengapa perlu dites, mengapa perlu diuji? Ketika kita sudah selesai membuat satu workflow, satu alur kerja, satu automation yang terdiri dari apa? Trigger, kemudian action, dan mungkin juga ada conditionnya, kita perlu uji terlebih dahulu sebelum alur kerja ini in production, artinya benar-benar kita launching. Sebelum kita launching, kita uji terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Kalau ternyata belum sesuai, ya kita perbaiki. Jadi mengapa alur kerja otomasi harus diuji? Ya karena testing atau pengujian diperlukan agar saat benar-benar digunakan, otomasi bebas dari kesalahan-kesalahan. Sesimpel itu. Tapi memang apa yang mungkin terjadi ketika kita membuat satu workflow, suatu automation, satu alur kerja? Banyak sebetulnya yang mungkin terjadi. Ini hal-hal yang bisa terjadi. Trigger tidak sesuai dan perlu diubah, itu contoh. Action tidak sesuai dan perlu diubah. Atau ada bagian yang tertinggal sehingga hasil tidak sesuai. Misalkan bagaimana? Contoh saja, kita membuat satu course, kita punya banyak course, kemudian kita tawarkan satu course gratis untuk lead magnet supaya orang mau berbagi data mereka, sehingga kita bisa tawarkan course yang benar-benar berbayar. Nah, kita sudah buat. Anda atau saya punya kursus gratis nih. Silakan apabila Anda berminat, Anda bisa memberikan nama dan alamat Anda. Nah, orang memberikan nama dan alamat, kemudian submit, otomatis course akan diberikan. Dan otomatis juga data mereka ini, data orang ini masuk ke dalam list kita untuk kita nanti bisa follow up. Menawarkan produk yang berbayar. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata terpikir, oh kenapa harus segratis itu? Seolah tidak ada value-nya. Padahal bisa saja untuk orang-orang tertentu course atau kursus gratis kita ini pun sebetulnya ada value-nya. Mengapa tidak kita beri nilai sehingga kursus yang kita tawarkan untuk gratisan ini ada kita beri nilai, kemudian orang bisa mendapatkannya dengan menggunakan kupon potongan 100%. Kurang lebihnya sama ya. Nah ini kita bisa ubah automation kita sehingga triggernya tidak lagi submit nama dan alamat, tapi triggernya orang check out membeli course dengan menggunakan kode diskon 100%. Nah, itu salah satu contoh trigger tidak sesuai dan perlu diubah, atau trigger ternyata perlu perubahan karena kita berubah pikiran. Nah, contoh yang action tidak sesuai bagaimana? Misalkan begini, setelah dia memasukkan datanya, ini kembali lagi masih kita bicara mengenai lead capture ya, mendapatkan data pelanggan, data prospek. Kita inginkan setelah prospek memberikan datanya, prospek itu akan mendapatkan email welcoming. Sapaan pertama, selamat datang, terima kasih Anda telah mendaftar atau yang lain. Namun kita terpikir bagaimana apabila dia diminta untuk mengisi kuis terlebih dahulu, atau yang ekstrim, sebelum ke sana, karena dia toh sudah mendaftar, bagaimana kalau langsung saja kita tawarin produk kita yang berbayar, tidak harus yang mahal dulu. Nah ini perlu mengubah action dari automation yang sebelumnya dibikin. Nah itu contoh yang lain dari yang trigger. Bagaimana contoh yang lain lagi? Misalkan ada bagian yang tertinggal. Apa bagian yang tertinggal? Misalnya ini, ada bagian yang tertinggal sehingga hasil tidak sesuai. Kita mau setelah ada pembelian atau pemesanan barang, data pembelian atau pemesanan itu otomatis dimasukkan ke dalam Microsoft Excel atau dimasukkan ke dalam Google Sheet. Nah, begitu kita coba, ternyata ada data yang tertinggal. Loh, kok nomor teleponnya tidak masuk ya?
harusnya ada nomor telepon di data ini. Nah, ini kita bisa kembali lagi, periksa kembali apa yang salah dengan automation kita. Mungkin kita tidak mapping dengan benar data dari WooCommerce dalam hal ini. Misalkan kita mengalihkan data WooCommerce, data pemesanan barang dari WooCommerce ke Google Sheet, kita cek apakah terjadi mapping yang benar atau tidak. Nah, inilah mengapa kita perlu melakukan testing. Jadi bisa seperti ini nih, kurang lebihnya flow-nya ketika kita melakukan uji alur kerja. Jadi jalankan uji alur kerja, ya sebetulnya jalankan otomasinya. Apabila hasil telah sesuai, ya jalankan alur kerja, kemudian dipantau dan selesai. Pemantauan tetap dilakukan secara kontinu terus-menerus. Apabila tidak sesuai, lakukan perbaikan. Seperti tadi, apakah perlu ditambah, dikurangin, atau benar-benar diperbaiki apa yang salah di sana. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.